warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Ira dalam pembelajaran PAI. Sebelumnya, apa kabar anak-anak Miss? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran PAI kali ini akan membahas tentang ibadah puasa di bulan Ramadan bagian kedua. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas tentang ibadah puasa di bulan Ramadan bagian pertama. Apa saja yang telah kita bahas pada minggu lalu? Pertama, pengertian puasa. Yang kedua, hukum puasa. Yang ketiga, ketentuan-ketentuan puasa. Ada syarat puasa, rukun puasa, makruh puasa, sunnah puasa, dan hal yang membatalkan puasa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Praying rule, up hands and down hands. Pray before we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ibadah puasa di bulan Ramadan bagian kedua. Apa saja yang akan kita bahas? Langsung saja. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah: pertama, menjelaskan ibadah sunnah Ramadan dengan baik. Yang kedua, menjelaskan beberapa hikmah puasa Ramadan. Dan yang ketiga, menjalankan ibadah puasa dengan baik. Oke, ibadah sunnah yang dapat kita lakukan selama bulan Ramadan diantaranya adalah sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, sholat tarawih. Pengertian dan keutamaan sholat tarawih. Sholat tarawih artinya sholat malam atau qiyamul lail yang dilakukan pada bulan Ramadan. Keutamaan sholat tarawih disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, siapa yang bangun melaksanakan sholat sunnah pada malam hari di bulan Ramadan karena iman dan ingin mendapat pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, tata cara sholat tarawih dan sholat witir. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, boleh dikerjakan sendirian atau berjamaah, boleh di masjid atau di rumah. Yang kedua, waktu dimulai setelah sholat isya hingga sebelum masuk sholat subuh. Yang ketiga, jumlah rakaatnya boleh 8 rakaat tarawih ditambah 3 rakaat sholat witir. Jadi jumlahnya 11 rakaat. Boleh juga dilakukan dengan jumlah 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Jadi 23 rakaat jumlahnya. Jadi kalian boleh mau 11 rakaat dengan sholat witir atau 23 rakaat dengan sholat witir. Yang keempat, pelaksanaan sholat tarawih bisa dikerjakan dengan salah satu dari dua cara berikut.
Cara pertama, mengakhiri sholat atau salam setiap 2 rakaat, atau mengakhiri sholat atau salam setiap 4 rakaat. Yang kelima, sholat tarawih itu ditutup dengan sholat witir. Apa itu sholat witir? Sholat witir adalah sholat sunnah dengan bilangan ganjil. Sholat witir setelah sholat tarawih dilaksanakan sebanyak 3 rakaat. Tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, 3 rakaat sekaligus tanpa tasyahud awal, atau 2 rakaat kemudian salam, setelah itu ditambah 1 rakaat lagi. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Kalian pasti pernah mendengarnya kan? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang keutamaannya melebihi 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Orang yang beribadah pada malam itu mendapatkan keutamaan seolah-olah ia beribadah dalam waktu lebih dari 83 tahun. Nabi Muhammad menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ada pada malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, dan tanggal 29. Jadi, kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah pada malam-malam tersebut. Agar mendapat keutamaan itu, Nabi Muhammad mencontohkan dengan melakukan iktikaf, yaitu menetap di masjid selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, qiyamul lail, serta amal ibadah yang lainnya. Oke, selanjutnya ibadah sunnah yang dapat kita lakukan pada bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan dianjurkan untuk lebih banyak tadarus Al-Quran, karena pada bulan inilah Al-Quran diturunkan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Memperbanyak tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan merupakan latihan agar kita terbiasa membaca Al-Quran pada bulan-bulan lain. Maka selama Ramadan setidaknya membaca 1 juz dalam sehari, sehingga kita bisa khatam Al-Quran pada akhir bulan Ramadan. Selanjutnya adalah hikmah puasa. Hikmah puasa artinya manfaat yang dapat kita peroleh dari melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya hikmah puasa yang pertama adalah melatih kesabaran. Jika orang berpuasa benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi orang yang sabar. Sabar dalam hal apa? Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah yang kedua, melatih pengendalian diri. Orang yang berpuasa tidak hanya dituntut untuk sabar dari keinginan makan dan minum saja, tetapi harus mengendalikan diri dari godaan nafsu lain seperti ghibah, membicarakan orang lain, namimah, mengadu domba, serta harus mengendalikan dirinya dari emosi atau amarah. Nah,
Nah, yang ketiga hikmah puasa yaitu membina akhlak terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berpuasa kepada umat manusia atau umat Islam agar menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Tujuan utama puasa adalah membina diri menjadi orang yang berakhlak mulia dengan tidak berkata dusta atau bohong, dengan tidak melakukan perbuatan dosa dan sebagainya. Oke, materi bab 4 telah selesai. Adapun tugasnya, kerjakan buku paket PAI halaman 60 sampai 61. Nomor 1 sampai 10. Tugasnya dikerjakan ya, dan kirim ke WA Miss Ira. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Miss sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.